Tabib Raden Indra Jampang Kulon. Gagal sembuh ke dokter, dapat mengatasinya. Bogor, Kriminal Post. Bagi masyarakat yang sudah berobat ke dokter, tetapi tidak sembuh-sembuh, padahal sudah mengeluarkan biaya banyak di rumah sakit, tidak perlu galau dan gelisah. Paranormal muda asal Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Tabib Raden Indra Jampang Kulon, dapat mengatasinya dengan penyembuhan secara non-medis. Pengobatan non-medis yang dilakukan oleh Tabib Raden Indra Jampang Kulon, sudah banyak melakukan kepada para pasien yang minta tolong kepadanya. Dipaparkannya pengobatan non-medis yang dilakukan kepada para pasien, selalu berjalan mulus, dan sukses dalam melakukan pengobatan kepada pasien yang menderita sakit apapun. Alhamdulillah, melalui pengobatan non-medis ini, kami sudah banyak menolong pasien menderita sakit apapun, langsung sembuh di tempat, ungkap Tabib Raden Indra Jampang Kulon menandaskan. Untuk lebih jelasnya, mari simak cuplikan video Tabib Raden Indra Jampang Kulon, yang diwawancarai langsung oleh Abdul Karim KP Koordinator Wartawan Media Kriminal Post Kota Bogor. Assalamualaikum, Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes, dari mana Mas? Saya dari Media Kriminal Post. Ya. Mau sedikit wawancara. Ya boleh, silakan duduk. Ini saya mau menanyakan sedikit sih untuk masalah pengobatan alternatifnya ya. Iya, Untuk pengobatan alternatif ini kan ada medis dan non medis. betul. Coba kalau yang kayak medisnya seperti apa ya? Kalau yang medis biasanya orang yang sakit itu yang udah lama atau yang masih baru sakit itu dibawa ke dokter, diobatin sama dokter. Kadang udah dicek darahnya normal, dokternya juga bingung, balik lagi ke rumahnya si orang yang sakit. Itu biasanya kambuh lagi. Itu yang medis itu ya biasanya dokternya bikin bingung. Nah setelah itu yang non medisnya kita tanganin. Alhamdulillah di yang utama kita ditanya dulu nama lengkap sama hari lahir, diterawang dulu, dilihat keluhannya apa aja. Nah kita bisa dilihat di situ, kita nggak seudon menuduh orang atau takutnya disihir atau disantet, kita ditangani dulu. Yang utama kita pengobatan kita tuh ada terapi dulu ya. Jadi nggak dikasih langsung tiba-tiba air doa ya gitu kayak ibaratnya kita di terapi habis direfleksi baru dikasih air doa, nanti kelihatan dari situ juga. Yang utama diambil titik sarafnya. Karena organ tubuh manusia kalau dia benar ada kiriman dari orang yang sirik, orang yang jahat atau dari disihir itu dilihat dari sini ya Mas. Gitu. Bisa dilihat dari sininya biasanya sama dilihat dari kakinya ya. Kalau kita di terapi energinya akan terasa kalau itu kena sihir. Iya. Berarti kalau kena sihir ini kadang-kadang kan orang kalau misalnya kayak dipijit dari kaki itu, Iya. kadang-kadang kalau misalkan bahasanya kerasuk, bisa kerasukan apa gimana? Betul, itu kembali lagi tergantung dari si kondisi pasiennya ya. Semua orang diobatin di ruqyah harus muntah-muntah atau kesurupan. Itu kan yang penting kita mah minta sama Allah badan si orang yang lagi sakit minta tolong kita itu ya sehat, itu aja. Iya. Enggak, kadang-kadang kan gini, kadang-kadang orang ini kan dibawa ke dokter secara dicek kan itu normal. Iya. Mau dari segi darah, dari segala kesehatan yang lainnya kan itu kan normal semua. Iya betul. Nah ini kebanyakan kan berarti kan di luar non medis ini berarti kan ada seperti yang nyantet lah seperti itu ya. Nah mungkin kalau yang nyantet ini mungkin kita maaf nih, bukan kita seujon juga ya. Iya betul. Untuk Kak Indra. Nah ini ngomong-ngomong kalau misalkan pengerjaan non medis ini selain di sini Indra itu mengerjakan apa aja?
Selain buka pengobatan alternatif ya seperti kayak terapi ruqyah jarak dekat di tempatnya di sini bisa kita jarak jauh juga lewat video call ya. Karena kita nolong orang itu tiap malam, tiap pagi siang kita nggak tidur. Nah, bantu orang yang sakit. Kita kalau misalkan ngobatin selain di Indonesia kita sampai ke mancanegara, ke luar negeri juga tuh, Mas. Itu kalau mancanegara itu seperti apa tuh contohnya? Contohnya kita bisa lewat jarak jauh, lewat WA wajib atau video call ya VC. Jadi bisa ruqyah terapi jarak jauh. Jadi terapinya itu sama kayak di tempat juga. Jadi terapi jarak jauh itu ruqyah bisa video call ya. Yang utama siapin dulu air. Karena namanya sihir itu zaman dulu itu kan sihir ya santet ya. Kita kan dari zaman Nabi Muhammad SAW beliau pun juga pernah kena sihir. Ya sekarang namanya santet kan Mas. Beliau juga sakit berbulan-bulan. Nah namanya palantara itu kan wajib, syariat itu hakikat kembali sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi keyakinan si orangnya yang mau berobat itu aja. Kita cuma hanya bantu. Nabi Muhammad pun juga pernah sakit, Allah mengutuskan nama malaikat Jibril mengobatin Nabi Muhammad. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad harus percaya namanya santet sihir itu ada sekarang tuh begitu kan. Nah terus ini kayak untuk cari jodoh misalkan nih, ya betul. Kan banyak orang itu yang pengen cari jodoh seperti itu kan. Ya. Terus kedua kan kadang-kadang orang pengen pasang susuk. Ya. Nah itu juga seperti kayak gitu tuh bisa itu. Kita alhamdulillah ya, jadi semua pasien itu kan yang datang ke tempat pengobatan Raden Jampang Kulon ini kan yang ada di Kota Bogor macam-macam ya kebutuhannya. Ada yang datang ke sini tuh ada yang supaya disayang suaminya, disayang istrinya, ada yang nikah biar akur punya istrinya 2, 3 biar biar nggak ribut gitu ya, biar nerima istri tuanya. Ada yang minta buka aura, ada yang pasang susuk, ada yang pengen jual tanah, jual rumah, ada yang pengen punya jabatan supaya kerjanya tetap di situ nggak dipindah-pindah, supaya dipercaya sama bosnya. Seperti itu banyak macam-macam. Alhamdulillah kita semua bantu Kang Mas, karena semua pasien itu pasti kan berbeda-beda keinginannya. Ada yang buat minta putar giling, narik mantan suami, mantan pacar, kita siap bantu. Yang penting orangnya serius mau diobatin itu aja. Berarti udah macam-macam orang lah ya. Iya betul. Kita secara kalau berobatnya ini bermacam-macam penyakit lah ya. betul. Jadi bermacam-macam penyakit, bermacam-macam pasien itu kan beda-beda keinginannya.